A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah telah memberi kita nikmat. Nikmat yang terbesar adalah nikmat indahnya puasa Ramadan. Nikmat indahnya dapat melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah kita pada hari ini adalah menyantuni anak yatim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazi an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada di antara kita ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia pernah berjumpa dengan orang tuanya. Kadang-kadang tidak pernah berjumpa dengan orang tuanya. Kadang-kadang waktu bayi tidak paham dia dan tidak mengerti, belum mengerti dalam kehidupan ini. Sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri umur 7 bulan dalam kandungan sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, ayah kandungnya. Untuk itu, maka lahirlah Nabi Muhammad seorang yatim. Lahirlah Nabi Muhammad seorang yang tidak pernah berjumpa dengan orang tuanya. Untuk itu beliau umur 7 bulan dalam kandungan sudah tinggal oleh orang tuanya. Maka beliau terhitung orang anak yatim. Kaum muslimin rahimakumullah. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang selalu tidak peduli dan menghargai anak yatim. Jamaah yang dirahmati Allah. Saudara pendengar di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut sekali dianggap orang-orang yang pendusta agama. Kita tidak mau kita tergolong orang-orang yang pendusta agama. Salah satunya orang yang tidak mau memperhatikan nasib anak yatim. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin rahimakumullah. Kita solat setiap waktu, berjemaah setiap waktu, membayar zakat, pergi haji, umroh. Tapi ada satu mungkin ibadah kita bisa rusak dan kita terhitung orang pendusta agama. Yaitu hari ini kita belum maksimal menyantuni dan memperhatikan nasib anak yatim. Maka sehebat apapun kita, sebanyak apapun uang kita, seberapa kali pun kita pergi menunaikan ibadah haji, setiap tahun kita pergi umroh, kalau belum melaksanakan menyantuni dan memperhatikan nasib anak yatim, kita masih terhitung orang-orang yang pendusta agama. Kita tidak mau menjadi seperti itu. Kita tidak mau tergolong orang-orang seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita momen Ramadan tahun ini, kita selalu memperhatikan nasib anak yatim. Kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi nanti ketika Syawal datang, ketika hari raya datang, Idul Fitri, begitulah perasaan-perasaan anak yatim tersebut. Dia merasakan kehilangan pandangan. Dia merasakan kehilangan ayah dan ibunya. Untuk itu, siapapun orangnya pada hari raya nanti, itu pasti dia ingin bersama dengan orang tuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Mari sejenak kita rasakan bagaimana rasanya tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Bagaimana rasanya tidak pernah dibawa oleh orang tua belanja ke market. Bagaimana rasanya tidak pernah dibawa oleh orang tua belanja beli pakaian untuk hari raya nanti. Sementara anak yatim, kawan dia sebaya, sudah berpakaian baru. Kawan dia sebaya, sudah bersepatu baru. Kawan dia sebaya, sudah bermewah-mewahan. Nah, oleh karena itu, anak yatim yang tidak punya ayah ini, dia akan merasa, perasaannya akan jatuh, pandangannya akan jatuh. Kemana dia ingin mengadu, kemana dia ingin minta tolong, dan kemana dia memberikan perasaan ibanya tersebut. Lain kata bukan hanya menjatuhkan air mata saja. Hari-hari tertentu menjelang Ramadan, menjelang hari raya, mulai Ramadan pertama sampai hari raya nanti. Anak yatim tidak bisa berbuka bersama dengan ayahnya. Anak yatim tidak bisa sahur bersama dengan ibu dan ayahnya. Untuk itu, mari sejenak kita merasakan bagaimana tidak berbuka puasa, tidak berhari raya dengan orang tua kita. Itulah yang dirasakan oleh anak yatim tersebut. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah. Alangkah mulianya Bapak Ibu kaum muslimin bisa menunaikan ibadah haji. Alangkah mulianya Bapak Ibu kehilir mudik nanti di hari raya. Kehilir mudik bermewah-mewah, berpakaian baru. Tapi ingat, jangan berhari raya dulu. Jangan bermewah-mewah dulu. Sementara kita belum memperhatikan nasib anak yatim. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada gunanya kita bermewah-mewah kalau kita terhitung orang yang mendustakan agama. Untuk itu, kami menghimbau sekali lagi. Utamakanlah pada hari raya ini. Utamakanlah di selama bulan Ramadan ini. Kita pastikan selalu memperhatikan nasib anak yatim tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin inilah himbauan kami, ajakan kami, supaya kita selalu memperhatikan nasib anak yatim tersebut. Supaya kita tidak tergolong orang-orang yang pendusta agama. Sebagai kesimpulannya, pada ceramah kita ini, yang pertama, orang tua kita mungkin barangkali salah satu orang yang selalu kita dambakan pada selama Ramadan, bahkan hari raya nanti. Tapi kebahagiaan kita bersama orang tua tersebut adalah satu nilai yang positif yang tidak bisa kita bayangkan kebahagiaannya. Namun anak yatim yang tidak punya ayah, anak yatim yang tidak punya tanggung jawab lagi dengan orang tua kandungnya, maka dia akan merasakan bagaimana perasaannya. Untuk itu, mari kami himbau kembali supaya kita selalu memperhatikan anak yatim tersebut. Apalagi pada hari raya nanti. Kita sisihkan sedikit harta, kita sisihkan sedikit rezeki kita, supaya kita sama-sama bergembira bersama dengan anak yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu, bahkan mungkin barangkali yatim piatu. Untuk itu, bahagialah Bapak Ibu, bahagialah kaum muslimin dan muslimat apabila Bapak Ibu hebat berpuasa, mantap menahan lapar dan haus, dan sekaligus bisa pula memperhatikan anak yatim pada tahun ini. Maka Bapak Ibu menjadi orang-orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak terhitung orang-orang pendusta agama. Baik, inilah yang dapat kami sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tidak baik kelemahan kami sebagai manusia biasa. Mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.